Aku haus. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, menarik melihat perikop ini. Tuhan pun bisa haus. Bukan hanya itu, Tuhan juga bisa lapar, menangis, dan bahkan marah. Kita ingat, dia marah di bait Allah. Kemanusiaan Tuhan Yesus itu bukan topeng, atau sekedar jelmaan, atau diada-adain saja. Kita percaya sebagai orang Kristen, Tuhan Yesus adalah satu pribadi dengan dua kodrat. Ia sungguh Allah dan sungguh manusia. Jangan pernah lupa. Apakah kehausan Tuhan Yesus disalib? Haus selalu dikaitkan dengan air. Itu artinya dahaga akan air. Dehidrasi kalau bahasa kita sekarang. Dan ketika bicara tentang air, kitab suci itu bicara sangat beda tentang elemen air. Air itu kehidupan. Yehezkiel bab 47 ayat 19 dan 12 bicara mengenai air yang keluar dari bait suci Allah dan membuat segala yang gersang menjadi subur dan segar kembali. Bahkan ketika mengalir di laut mati, seperti kita tahu laut mati itu kadar garamnya sangat tinggi sehingga tidak mungkin ada makhluk yang hidup. Dikatakan bahwa ketika air yang keluar dari bait suci Allah sampai ke laut mati, air laut mati yang sangat luar biasa kadar air garamnya menjadi tawar. Artinya kembali ada kehidupan. Kita masih ingat di dalam Injil Yohanes bab 4 ayat 5-42 ketika Tuhan Yesus mengatakan ia adalah air hidup. Itu adalah dialog Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Ia mengatakan, yang meminum air hidup selamanya tidak akan haus lagi. Dan dia adalah air hidup. Dan Rasul Yohanes dalam Injil mengatakan, itulah gambaran mengenai Roh Kudus. Kehausan Tuhan Yesus tentulah bukan kehausan secara spiritual. Namun tidak bisa dipungkiri, Tuhan Yesus haus melebihi hanya kehausan fisik. Ia haus akan cinta kasih manusia. Cinta kasih yang ia harapkan ternyata tidak didapatkan dan malah dibalas oleh manusia dengan kejahatan dan kekerasan. Masih ingat Yohanes 1 bab 1 maksud kami ayat 10-11 sudah sangat awal dibicarakan mengenai drama penolakan Sang Sabda. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak menerima dia dan bahkan menghancurkannya dengan menyalibkan dia. Hausnya Tuhan Yesus adalah sebuah ekspresi akan kehausan penerimaan manusia. Bahkan ia menangisi kekerasan hati manusia yang menolaknya. Dan lebih hebat lagi, ia mengampuni bagi yang tidak menerimanya. Karena bagi Tuhan, mereka tidak mengerti apa-apa. Kita tidak mengerti apa-apa. Kita tidak sadar bahwa dengan menerima Yesus, kita akan menerima banyak hal rahmat-Nya. Air yang menjadi pencaharian kita adalah Tuhan sendiri dan Roh-Nya. Air itu menghidupkan, menyegarkan dan memberikan pertumbuhan. Kita sebenarnya haus air demikian seperti perempuan Samaria. Kehausan Tuhan Yesus haruslah kita jawab dengan kehausan kita. Dan kita jawab pula dengan penyerahan diri kita dan membuat suatu keputusan untuk mencari Dia dan terus mencari Dia. Saudara-saudari terkasih, berbicara tentang kehausan Tuhan Yesus dalam penderitaan itu mewakili kita semua. Kehausan Tuhan Yesus adalah kehausan kita juga sebagai manusia. Kita tahu seperti kita katakan tadi bahwa, dan kita tahu secara umum bahwa kita mengalami wabah COVID-19. Banyak orang itu haus. Mereka haus akan pertolongan medis. Mereka haus akan peneguhan dari ketakutan dan kekhawatiran. Mungkin ini yang lebih parah.
bukan penyakitnya. Penyakitnya sudah parah. Tapi yang lebih parah adalah orang yang ketakutan, kekhawatiran, paranoid, hidup dengan penuh anxiety, ketakutan. Nah, inilah yang paling parah. Bukan hanya haus akan pertolongan medis, tapi ditemani. Ada juga yang haus karena kehilangan pekerjaan, karena nggak bisa makan, menjadi miskin karena krisis wabah ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak saudara-saudari kita yang kena. Mereka haus akan makan dan minum, seperti Yesus di kayu salib, benar-benar haus akan air. Bagaimanakah usaha kita menjawab kehausan dahaga mereka? Tuhan Yesus mewakili mereka, bicara, "Aku haus." Saudara-saudari terkasih, baiklah saya mengajak saudara-saudari merenungkan Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Di situ dikatakan Tuhan Yesus mengidentifikasikan dirinya, menyamakan dirinya dengan mereka yang lapar dan haus, dengan mereka yang telanjang karena tidak memiliki baju, dengan orang asing yang mencari tumpangan. Saat ini banyak orang asing, orang yang tidak bisa sangka-sangka, yang mukanya tidak familiar dengan kita. Mungkin mereka adalah orang yang di TV, mereka terkena dampak COVID, atau mereka terkena virus COVID. Mereka itu tidak kita kenal secara pribadi. Mereka itu orang asing, tidak familiar. Banyak kita lihat, bahkan di sekitar kita, yang mungkin selama ini kita nggak pernah mempunyai waktu, atau tidak mau menyapa tetangga kita, tiba-tiba kita harus menyapa. Dan kita melihat mereka menjadi asing, padahal mereka bukan orang asing. Tuhan Yesus menyamakan dirinya dengan orang asing seperti itu. Yang sakit karena wabah ini dan keluarga mereka sedang diisolasi. Saat ini isolasi, penjara, isolasi. Tuhan Yesus mengatakan, saya itu sama dengan mereka yang diisolasi. Kalau kita berani memenuhi kesemampuan usaha kita untuk memenuhi dahaga dan kehausan mereka, jangan lupa kata Tuhan Yesus pada pengajaran terakhir dalam Injil Matius 25 tadi, "Marilah kepadaku yang diberkati Bapakku." Bagi mereka yang menanggapi kehausan yang seperti itu, orang yang haus dan telanjang, orang asing, orang sakit, orang diisolasi di penjara, Tuhan mengatakan, "Engkau terberkati. Marilah kepadaku, hai engkau terberkati. Aku akan memberikan kepadamu keselamatan yang diberikan Bapakku sejak awal dunia dijadikan." Bagi mereka yang menanggapi kehausan seperti itu, disebut terberkati. Blessed are you. Mereka yang demikian saat ini banyak di sekitar kita yang butuh kita tanggapi. Maka saudara-saudari, ini kesempatan untuk disapa oleh Tuhan sebagai yang terberkati. Sekali lagi, ini lebih penting. Mungkin kita akan disapa manusia terberkati, kita akan punya nama yang besar di antara manusia. Tapi dalam Injil Matius tadi, Matius 25 ayat 31 sampai 46, apabila kita menemukan Tuhan dalam diri orang lapar dan haus, orang telanjang, orang asing, orang sakit, dan yang diisolasi, Tuhan sendiri yang mengatakan kita terberkati. Luar biasa kan? Kalau Tuhan yang mengatakan kita terberkati, bukan manusia loh ya. Maka ini kesempatan. Biarkanlah Tuhan menyapa kita, hai engkau orang yang terberkati. Amin.